Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Ardianto dengan NIM B131.23.0433. Di sini saya akan melakukan UTS perilaku keorganisasian yang berjudul pengaruh kelompok atau ormas di masyarakat. Yang pertama adalah definisi kelompok atau ormas di masyarakat. Yang pertama adalah kelompok adalah sekumpulan individu yang berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama. Yang kedua adalah organisasi kemasyarakatan atau ormas adalah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, melakukan kegiatan sosial, budaya, keagamaan, dan politik. Yang ketiga adalah dalam konteks perilaku keorganisasian, kelompok berperan membentuk nilai, norma, dan perilaku individu di masyarakat. Yang kedua adalah klasifikasi kelompok atau ormas di masyarakat. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan tujuan, yaitu 1. Sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan. Dan yang kedua adalah berdasarkan keanggotaan, yang terbuka dan tertutup. Dan yang ketiga adalah berdasarkan struktur, yaitu adalah formal dan informal. Jenis-jenis kelompok atau ormas di masyarakat apa saja ya? Yang pertama adalah kelompok primer, hubungan erat dan personal, contohnya keluarga atau kelompok sahabat. Yang kedua adalah kelompok sekunder, hubungan formal dan bersifat sementara, contohnya organisasi atau profesi. Yang ketiga adalah ormas keagamaan, fokus pada kegiatan spiritual dan sosial. Dan yang ketiga yaitu adalah ormas kepemudaan, menggerakkan kegiatan sosial dan pendidikan generasi muda. Tahapan perkembangan kelompok atau ormas di masyarakat. Yang pertama adalah pembentukan atau forming, anggota mulai mengenal tujuan dan struktur organisasi. Yang kedua adalah pertentangan atau storming, munculnya perbedaan pendapat dan konflik internal. Dan yang ketiga adalah pembentukan norma atau norming, mulai terbentuk aturan atau nilai bersama. Dan yang keempat adalah pelaksanaan atau performing, kelompok bekerja efektif sesuai tujuan agar mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pembubaran atau adjourning, kelompok berakhir atau berubah bentuk. Yang selanjutnya adalah aspek penting dalam kelompok atau ormas di masyarakat. Yang pertama adalah tujuan bersama yang jelas dan disepakati. Dan yang kedua adalah kepemimpinan yang efektif dan komunikatif. Yang ketiga adalah norma dan nilai yang mengatur perilaku keorganisasian. Dan yang keempat adalah kohesi dan solidaritas antar anggota. Dan yang kelima adalah sistem komunikasi dan pengambilan keputusan yang baik. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan dalam kelompok atau ormas di masyarakat. Yang pertama adalah proses pengambilan keputusan, biasanya dilakukan melalui musyawarah atau voting. Yang kedua adalah tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah identifikasi masalah, pengumpulan informasi, dan alternatif sosial. Yang keempat adalah evaluasi alternatif, dan yang kelima adalah pemilihan keputusan. Yang ketiga adalah pentingnya partisipasi anggota untuk menciptakan keputusan yang adil dan efektif. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.